Halo Kak, selamat datang di pertemuan kedua geografi. Kembali lagi dengan aku, dan kita akan belajar tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Pada penjelajahan kali ini, kita akan keluar angkasa nih Kak, dan ada beberapa yang harus kita pelajari, yaitu tentang istilah-istilah di luar angkasa, terus teori pembentukan tata surya, dan teori pembentukan planet bumi. Sebelumnya aku harus bilang nih kalau beberapa yang ada di modul tidak aku masukkan dalam video ini karena untuk menyingkat waktu dan dirasa udah jelas nih di modul. Oke, mari kita mulai penjelajahan ini nih. Tetap semangat Kak. Pengertian alam semesta. Seperti yang gambar di samping bahwa alam semesta itu sebuah ruang yang tak terbatas dan terdiri dari ribuan galaksi dan berbagai sistem bintang. Alam semesta ini biasa kita sebut dengan jagat raya yang luasnya belum kita ketahui sampai mana. Istilah tata surya lebih sempit daripada alam semesta dan jagat raya karena arti dari tata surya adalah sebuah susunan dari planet-planet dengan satu bintang yang ada di tengahnya. Pembahasan tentang tata surya ini ternyata berlanjut nih Kak, yaitu tentang teori pembentukannya. Nah, dari teori pembentukannya ini gak tanggung-tanggung tuh ada 5 sekaligus teori. Jadi untuk kakak, tolong jangan diapalin, cukup inget poin-poin pentingnya aja. Soalnya kalau diapalin tuh bikin mumet banget. Oke, dan ternyata dari 5 poin ini tuh ada 2 poin, itu poin yang berwarna kuning, itu mirip-mirip dengan poin yang lain. Jadi nanti kita jelasin. Oke, sekarang kita ke poin yang pertama, yaitu teori nebula atau kabut. Teori ini tuh mengatakan bahwa dahulu tuh ada sebuah kabut yang sangat luas dan sangat panas di alam semesta. Nah, di tengah-tengah kabut ini tuh suhunya paling tinggi tuh, paling panas. Nah, karena itu di tengah ini bisa menyedot atau menarik benda-benda di sekitarnya. Karena bisa menarik, maka benda-benda di sekitarnya tuh harus menyeimbangkan diri dengan cara berputar. Berputar mengelilingi si objek di tengah. Tapi ada yang lemah tuh perputarannya. Jadi mereka yang lemah akan masuk dan tertarik ke dalam yang di tengah itu. Nah, yang di tengah ini adalah matahari. Sedangkan mereka yang kuat berputar akan berubah menjadi planet. Nah, konsep ini disebut juga dengan teori kabut atau teori nebula, seperti yang ada di video di samping tuh. Oke, untuk pembahasannya secara tertulis, yaitu setelah ini nih, kakak bisa dijeda videonya dan dibaca. Oke. Yang kedua itu teori planetesimal nih kak, yang bicara bahwa matahari itu udah ada loh. Ini nih matahari. Terus ada bintang yang lewat tuh. Ketika bintang lewat, keduanya saling tarik-menarik karena punya kekuatan gravitasi. Nah, massa atau bagian dari matahari ini tersedot atau tertarik menuju si bintang ini nih. Cuman si bintang tuh sombong banget. Dia tuh terus jalan ke sana dan menjauhi matahari. Sehingga kekuatan dari gravitasinya semakin lemah. Nah, bagian matahari yang terlepas dari matahari, yaitu yang di sini nih, itu dia bingung soalnya nggak bisa ditarik lagi sama si bintang. Oleh karena itu nantinya bagian ini akan berputar tuh ke matahari. Nah, sehingga akan menjadi sebuah planet-planet seperti sekarang ini nih. Teori pasang surut yang persis banget sama teori planetesimal tadi. Cuman ada beberapa perbedaan, yaitu tentang bahwa yang tersedot oleh si bintang dari matahari nih bukan masanya, tapi gasnya. Gas dari matahari ini tersedot atau tertarik oleh si bintang. Oke, itu yang pertama perbedaannya. Nah, perbedaan yang kedua ini, setelah matahari itu dan si bintang itu semakin jauh, maka kan ada bagian matahari yang lepas tuh. Kalau teori planetesimal, bagian yang lepas ini akan langsung berputar. Tapi kalau teori pasang surut,
Bagian yang lepas ini ada yang masuk lagi ke matahari, ada yang berputar. Cuma itu perbedaannya. Teori yang keempat adalah awan debu, yang konsepnya itu mirip-mirip sama teori nebula atau si kabut nebula tadi. Kalau kabut itu kan mengatakan bahwa di alam semesta itu ada kabut, dan karena kabut itu panas, maka kabut itu harus berputar. Tapi bedanya kalau teori awan debu ini sama-sama ada debu atau kabut. Cuman di tengahnya itu udah ada mataharinya. Kalau tadi kan belum. Nah, kalau ini ada nih, karena ada matahari, maka yang di sekitarnya harus berputar untuk menyeimbangkan diri. Nah, ada yang kekuatan menyeimbangkan dirinya lemah, ada yang kekuatan menyeimbangkan dirinya kuat. Nah, yang lemah, dia akan tersedot dan menggabung ke matahari. Nah, terus yang kuat nih akan berputar terus, dan itulah yang akan menjadi planet. Oke, sekarang kita akan ke yang terakhir nih, teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini berasumsi bahwa dulu ada bintang yang kembar. Jadi ada dua bintang nih, dia itu saling berputar satu sama lain. Cuman tiba-tiba ada bintang lain nih yang lewat juga. Nah, si bintang ini yang lewat menabrak salah satu bintang kembar. Oleh karena itu hancur kan. Nah, hasil hancuran itu akan berputar menuju bintang yang sisa tadi yang gak ketabrak. Nah, bintang yang gak ketabrak ini adalah matahari. Sedangkan yang bongkahan-bongkahan ini akan berputar dan menjadi sebuah planet-planet. Kita sudah belajar mengenai pembentukan tata surya. Sekarang akan aku ajak kakak-kakak untuk belajar tentang teori pembentukan bumi. Jadi teori pembentukan bumi itu, bumi yang sekarang dengan bumi yang dulu itu beda loh kak. Nah, ada 3 teori nih yang bilang. Teori yang pertama teori apungan benua, teori konveksi, dan teori lempeng tektonik. Langsung aja nih, teori yang pertama, yaitu teori pengapungan benua, yang mengatakan bahwa dulu tuh ada sebuah benua yang sangat luas dan namanya adalah Pangea, dikelilingi oleh laut yang bernama Pantalasa. Nah, tiba-tiba nih si Pangea ini berpisah tuh. Ada yang menuju ke utara, ke atas nih, ada yang ke selatan atau ke bawah. Kalau ke atas namanya Laurasia, kalau ke bawah namanya si Gondwana. Nah, berawal dari perpecahan itu, maka akan terus berpecah-pecah sehingga seperti yang sekarang ini. Banyak kelebihannya tuh. Ternyata ketika kita meneliti garis pantai tiap benua, benua Amerika dengan benua Eropa, kalau disambung ternyata nyambung dan bisa krep gitu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa fosil-fosil yang ada di seluruh dunia itu ada memiliki kesamaan gitu. Tapi kelemahan dari teori ini tuh belum bisa ngomong kenapa sih ada perpecahan dan pengapungan benua itu. Maka dari itu akan dijawab tuh sama teori selanjutnya. Teori konveksi adalah teori yang kedua dan mengatakan bahwa bumi itu ada lapisan yang paling luar yang namanya kerak bumi. Nah, kerak bumi ini ada yang namanya kerak benua dan ada yang namanya kerak samudra. Kerak benua ini lebih tebal daripada kerak samudra, dan ceritanya itu kerak samudra agak lebih ke bawah nih dari kerak benua, cuman tidak langsung di bawahnya gitu. Ada bagian yang di kerak samudra yang menjadi di bawahnya kerak benua. Nah, di bawah kerak samudra itu ada yang namanya lapisan ionosfer atau lapisan magma. Di magma itu kan cair kan? Nah, karena cair dan panas, maka akan membuat tekanan kepada si lempeng samudra ini. Maka dari itu, lempeng samudra ini akan tertekan dan bergerak sehingga lempeng benua yang kita hinggapi sekarang nih juga akan bergerak. Gitu asumsinya. Teori lempeng tektonik. Nah, teori ini tuh penggabungan dari teori konveksi dan teori apungan benua. Gabung tuh. Nah, ngomongnya itu bahwa ada sebuah apungan dan emang apungan itu benar.
tetapi disebabkan oleh si konveksi tadi. Nah, konveksi tadi itu kan beda nih sama yang konveksi sekarang. Kalau teori konveksi yang tadi itu mengatakan bahwa pergerakan cuma ada di samudra, karena yang kena kan lempeng samudra tuh. Tapi kalau sekarang mengatakan bahwa yang namanya konveksi pun bisa terjadi di lempeng benua, jadi semuanya itu bisa bergerak gitu. Nah, di teori ini pun menjelaskan tentang gerak-gerak tektonisme yang seharusnya kita akan bahas di bab litosfer. Tapi aku tanggung nih, sekalian aja dijelasin biar nanti nggak usah dijelasin lagi. Nah, yang pertama adalah gerak konvergen, gerak yang berlawanan arah. Nah, karena berlawanan arah, maka mereka akan tertabrak. Apabila ini adalah lempeng benua dan ini adalah lempeng samudra, maka apabila ketabrak, lempeng samudra akan menujam ke bawah. Dia kan kalah berat tuh, ini kandel banget, ini tipis banget. Oleh karena itu, disebutlah dengan zona penunjaman atau subduksi. Oke, sekarang yang kedua adalah si teori gerak divergen. Dari kata difference atau berbeda. Jadi geraknya itu saling bertolak arah, ada yang ke kanan, ada yang kiri, sehingga mereka itu akan saling menjauh. Nah, kalau di gambar tuh ada di tengah samudra, dan memang kenyataannya itu banyak banget terjadi di bawah laut. Sama kayak teori konveksi tadi yang mengatakan bahwa gerakan itu ada di bawah laut atau di lempeng samudra. Nah, itu namanya MOR tuh, Mid Ocean Ridge atau punggung tengah samudra. Oke, sekarang kita yang ketiga nih, namanya gerak transform. Gerak ini tuh cuma bergesekan dan horizontal. Jadi kayak gini set gitu. Nggak ada ngaruh apa-apa, nggak ada penunjaman, nggak ada peluasan. Tapi kalau terjadi kayak gini, kita yang di atasnya akan merasakan gempa tuh. Setelah melayang-layang di angkasa, sekarang kita menetap di bumi, di mana kita akan belajar dinamika litosfer, yaitu mengenai siklus batuan, tenaga endogen, dan tenaga eksogen. Sebelum kita beranjak lebih jauh terkait bahasan litosfer, aku ingin memperkenalkan dulu nih kepada kakak tentang struktur lapisan bumi, di mana kita akan mencari di mana sih letak litosfer itu gitu. Nah, kalau kita perhatikan gambar di samping, gambar lapisan struktur bumi itu seperti telur ayam, di mana bagian cangkang telur yang keras sama aja kayak kerak bumi. Terus bagian putih telur itu sama kayak mantel bumi. Dan bagian inti bumi itu sama kayak si kunding dari telur itu. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Cuman ada karakteristik khusus nih dari si lapisan bumi, dimana strukturnya itu selang-seling. Kalau di bawahnya cair, maka di atasnya akan padat. Terus ke atasnya lagi akan cair dan padat cair gitu terus. Oke, kita akan ke lapisan dalam bumi, dimana inti bumi ini bersifat padat. Si inti dalam itu tahu disebut juga dengan barisfer dalam. Kemudian kita akan menuju ke atas. Barisfer luar ini malah justru cair. Nah, si barisfer atau inti bumi ini disusun oleh lapisan nikel dan lapisan ferrum. Terus kita akan ke atas, ada si mantel bumi. Mantel bumi ini terdiri dari yang pertama ada yang namanya mesosfer. Mesosfer ini sifatnya padat. Nah, terus ke atas lagi ada yang namanya astenosfer. Astenosfer ini cair dan tempat adanya dapur magma. Terus ke atasnya itu ada si kerak bumi. Kerak bumi sifatnya padat. Nah, di kerak bumi itu ada yang namanya kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua itu lebih tebal dan kerak samudra lebih tipis. Oke, di mana sih litosfer itu? Litosfer itu terletak di antara kerak bumi dan bagian mantel bumi yang paling luar. Jadi bahasan tentang litosfer ini akan fokus pada dinamika yang terjadi di kerak bumi, entah kerak benua dan kerak samudra, ditambah dengan mantel bumi yang paling atas, atau bisa jadi juga berkaitan dengan lapisan astenosfer.
yaitu lapisan magma tadi. Kita ketahui bahwa bumi bersifat dinamis. Oleh karena itu, geografi coba menelaah apa sih yang menyebabkan kedinamisan itu sendiri. Nah, ternyata ada dua energi, endogen dan eksogen. Maka dari itu, kita akan menjelaskan tentang endogen dulu nih, yang termasuknya ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sebelum kita membahas tentang tektonisme, aku ingin membahas tentang siklus batuan nih kak. Dimana batuan yang kita lihat sekarang tidak serta-merta dari dulunya itu kayak gitu. Nah, dimulai dari magma. Magma akan keluar menuju ke permukaan bumi ketika gunung mengalami peletusan. Di atas permukaan bumi, magma tadi akan mengalami pendinginan. Nah, sehingga jadilah beku. Maka disebutlah batuan beku. Batuan beku ini selama kurun waktu yang lama akan mengalami pelapukan atau penghancuran ke dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, kumpulan-kumpulan dari pelapukan ini akan membuat sebuah tanah. Nah, tanah ini nantinya akan terangkut oleh air hujan, oleh angin, dan segala macamnya, terkumpulkan di suatu tempat. Mungkin kalau di sungai itu di cekungan. Di cekungan itu kan ada tuh yang akan membuat si tanah tidak lagi mengalir, tapi terendap terus. Nah, di situ nanti akan adanya proses sedimentasi atau pengendapan. Nah, pengendapan ini yang berlangsung lama akan membuat tanah tadi terkumpul dengan sangat padat dan jadilah batuan sedimen. Dari batuan sedimentasi ini akan terus terdorong menuju ke dalam bumi karena tadi kan si aliran sungai terus mengalir tuh. Nah, akan terdorong ke dalam bumi dan jadilah batuan metamorf. Itu batuan yang sudah masuk lagi ke dalam lapisan bumi dan dekat dengan lapisan asthenosfer. Nantinya batuan metamorf ini akan kembali mencair menjadi lahar. Tapi perlu diingat bahwa setiap proses ini tidak serta-merta seperti lingkaran tadi. Tapi ada di mana proses batuan sedimen atau metamorf tiba-tiba mengangkat tuh ke permukaan bumi gitu. Atau mungkin batuan beku yang langsung menuju ke dalam bumi sehingga menjadi batuan metamorf dan kembali cair. Begitu. Tektonisme ini memiliki andil yang besar pada materi litosfer, di mana membahas tentang pergerakan dari lempeng bumi itu sendiri. Kita kan tahu lempeng bumi itu digerakkan oleh arus konveksi di asthenosfer. Oke, apa sih yang dibahas di tektonisme itu? Tektonisme membahas tentang pengangkatan lempeng, penurunan lempeng, lipatan, patahan, dan sebagainya. Sebenarnya ada 3 materi yang paling umum dalam tektonisme, yaitu epilogenesis, orogenesis, dan teori pergerakan lempeng yang kita pelajarin udah tuh di materi yang sebelumnya. Jadi aku akan menjelaskan 2 aja nih kak. Oke, yang pertama itu epilogenesis. Epilogenesis ini berkaitan dengan pengangkatan atau penurunan dari lempeng. Jadi cuma itu. Nah, karena pengangkatan dan penurunan, prosesnya itu lambat dan luas. Nah, akan ada contohnya nih, akan membuat lebih paham kalau kita belajar contoh. Contohnya itu ada dua jenis, yaitu epilogenesis positif dan epilogenesis negatif. Epilogenesis positif terjadi ketika permukaan bumi mengalami penurunan. Nah, kenapa namanya positif, Mar? Oke, ternyata penamaannya itu, ayo kita lihat di bagian gambar yang kiri, di mana ada sebuah menara yang belum terkena air pantai. Tapi di bagian kanan, setelah mengalami epilogenesis positif, si menara akan mengalami tenggelam tuh dia setengahnya kan. Nah, jadi yang kita lihat itu apa? Yang kita lihat itu si laut seakan-akan positif, seakan-akan naik, maka dikatakan epilogenesis positif. Begitu juga dengan sebaliknya, si epilogenesis negatif, yang seakan-akan lautnya itu turun, padahal permukaan buminya itu naik. Nah, karena cakupannya yang luas dan lambat, maka kita tidak terlalu memperhatikan nih. Kadang-kadang kita nggak sadar, ternyata ada yang namanya epilogenesis ini. Kalau tadi epilogenesis mencakup wilayah yang luas mungkin sebuah pulau, sekarang orogenesis cuma mencakup mungkin sebuah desa atau sebuah kabupaten. Jadi karena wilayah cakupannya yang kecil, maka akan membuat prosesnya lebih cepat. Nah, apakah itu contohnya? Ada 2 nih kak, ada lipatan dan patahan. Yang pertama nih, si lipatan. Lipatan ini terjadi ketika lempeng bumi mengalami pendorongan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu dinamis, maka akan membentuk sebuah gelombang. Gelombang itu kan karena dia itu si lempengan itu terkena tekanan nih dari sini dan dia tuh menggelombang-gelombang gitu.
Nah, bagian gelombang yang di atas tuh namanya antiklinal dan di bawah namanya sinklinal. Berikut tuh ada contoh-contoh dari lipatan nih. Pertama, lipatan tegak, lipatan yang tegak lurus dengan permukaan bumi, terus lipatan miring yang agak miring nih lipatannya. Terus ada lipatan rebah, yang miringnya itu udah mulai rebahan gitu. Terus ada lipatan sesar sungkup yang bener-bener miring sampai nempel sama yang permukaan bumi. Jadi kayak karpet yang dilipat itu kayak gitu tuh. Dan yang terakhir ada isoklinal. Iso artinya sama, klinal artinya lipatan. Berarti lipatan-lipatan yang berjarak dengan dekat dan jaraknya itu sama gitu. Sekarang kita akan ke patahan. Patahan didorong oleh tenaga yang besar dan dinamis cepat. Sehingga lempengan tanah yang sebelumnya ingin melipat itu nggak sanggup, dia langsung patah karena dorongnya itu sangat cepat. Oke, di patahan dikelompokkan tuh menjadi dua jenis. Yang ke bawah namanya graben, yang ke atas namanya horse. Terus ada jenis-jenis dari lipatan nih kak, lipatan vertikal dan horizontal. Kalau vertikal, dia akan menuju salah satu ke atas dan salah satu ke bawah. Itu yang paling kiri ada lipatan yang memusat, di mana lipatan yang di sebelahnya itu searah nih, jadi akan menuju pusat yang sama. Terus di tengah ada lipatan yang menyebar, di mana menyebar itu si bagian sampingnya itu menuju ke arah yang berbeda. Jadi ketika terjadi patahan, maka dia akan menjauh gitu. Dan ada sih namanya flexure. Flexure ini terjadi ketika sebuah lempengan bumi nih, tapi mereka itu saling bergesekan. Nah, salah satunya itu turun ke bawah jadi kayak gini gitu. Terus ada yang namanya horizontal. Itu dextral dan sinistar itu cuma penamaan aja. Kalau dextral itu kanan, sinistar itu kiri gitu. Vulkanisme yang kita identikan dengan gunung berapi. Nah itu benar tuh, karena pembahasannya itu berkaitan dengan aktivitas magma yang akan membuat perubahan bumi. Jadi kita akan membahas tentang proses keluarnya magma, terus material apa aja yang keluar saat terjadinya ekstrusi magma, dan ada bentuk-bentuk gunung berapi. Ada juga nih gambar yang menunjukkan lapisan astenosfer, di mana lapisan astenosfer ini terdapat adanya si dapur magma, di mana pembentukan magma tuh di situ nih kak. Oke, kita akan lanjut ke proses keluarnya magma. Ada dua, intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi dari kata in yang artinya masuk. Jadi ini tuh belum keluar ke permukaan bumi. Ada aktivitas magma, cuman belum sampai ke permukaan bumi. Sedangkan kalau ekstrusi magma, dia tuh sampai keluar ke permukaan bumi dan mengakibatkan gunung meletus. Seperti aku bilang tadi tentang intrusi magma, bahwa magmanya itu belum keluar ke permukaan bumi, tapi masih terjebak di bawah gunung berapi. Nah, yang aku hafalin untuk ujian tuh cuma 5 nih, yaitu batolit. Batolit itu sebuah kumpulan magma yang ada di dapur magma. Yang kedua itu adalah lakolit, kumpulan magma cuman bukan di dapur magma, itu tuh agak atas. Nah, itu udah di nomor 2 tuh kak. Dan yang ketiga adalah sil. Sil itu gang yang bentuknya itu horizontal, di mana gang itu diisi oleh magma. Dan yang keempat ada si diaterma. Diaterma ini adalah sebuah corong untuk si magma keluar menuju permukaan bumi. Nah, yang kelima adalah si korok. Korok ini sama kayak si sil, cuman kalau korok itu bentukannya vertikal gitu. Nah, sekarang kita akan ke ekstrusi magma. Ekstrusi magma itu kan magmanya keluar. Ternyata dibedakan lagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah ekstrusi magma linear. Linear itu kan segaris. Jadi, si magmanya keluar itu membentuk sebuah garis lurus. Nah, oleh karena itu akan membentuk deretan gunung berapi seperti yang ada di gambar nih. Terus, ada yang kedua, ekstrusi areal. Berbeda dengan yang tadi, areal itu justru sebuah wilayah yang dimana keluar magma secara masif, tidak berbentuk gunung berapi tuh kak, jadi kayak langsung keluar aja tuh. Nah contohnya di Yellowstone National Park. Nah itu ada tuh fotonya. Dan yang terakhir ekstrusi magma sentral, yang seperti kita bisa lihat di gunung-gunung berapi. Material-material yang keluar pada saat ekstrusi magma itu ada pengelompokannya nih, istilah-istilahnya kak, jadi ada perbedaannya. Yang pertama adalah lava. Lava ini adalah cairan pijar yang baru keluar pada saat letusan gunung berapi, jadi masih murni dan dia masih seperti magma yang ada di dalam bumi, cuman keluar, itu namanya lava. Nah, apabila lava-lava ini terkena dengan batuan bumi, terkena dengan angin, pohon dan segala macam, maka itu akan menjadi yang dinamakan lahar. Oke, sekarang ada yang namanya eflata. Eflata ini material padat yang keluar pada saat letusan gunung berapi, tapi bukan magma. Itu seperti batuan, itu yang akan muncrat pada saat
letusan gunung berapi. Terus ada ehalasi. Ehalasi ini juga bukan magma, tapi dia bentuknya gas. Nah, gas sulfur itu seperti yang teman-temannya gitulah, belerang. Itu yang akan keluar pada saat letusan gunung berapi. Nah, terus kita akan membahas tentang bentuk-bentuk gunung berapi nih. Ada 3 jenis, Kak. Yang pertama ada gunung api strato. Gunung api strato ini bentuknya adalah kerucut dan tinggi. Mengapa demikian? Karena tipe letusannya itu efusif dan eksplosif. Efusif itu lelehan. Jadi pada saat lelehan itu cuman meler dan tidak menyebar. Itu cuman lelehan gitulah. Nah, terus ada eksplosif. Eksplosif ini ledakan. Jadi karena ada ledakan dan ada lelehan, maka seimbang tuh si lelehan untuk membentuk tubuh, si ledakan untuk meninggikan si tubuh itu. Jadi jadilah sebuah kerucut yang tinggi. Oke, terus yang kedua adalah si jenis gunung api maar. Api maar ini bentuknya kawah dan tipe letusannya itu full eksplosif. Dia langsung meledak dengan sangat keras sehingga menghancurkan tubuhnya sendiri. Dan biasanya sih kalau gunung-gunung kayak gini tuh udah sekali doang, sekali doang meletusnya gitu. Terus yang ketiga adalah gunung api perisai. Gunung api perisai ini full efusif. Dia cuman memeler atau meleleh. Jadi kita bisa lihat bahwa gambarnya itu akan meluas, bleber-bleber kemana-mana dan tidak tinggi. Nah, itu adalah gunung api efusif alias perisai. Cabang endogen yang ketiga adalah seisme. Nah, seisme ini berkaitan erat dengan sebuah energi dan tekanan dari dalam bumi yang menimbulkan guncangan dan memecahkan batuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seisme adalah energi di dalam bumi yang menggerakkan permukaan bumi dan menghancurkan batuan di atasnya. Atau ini tuh mirip banget yang namanya gempa. Oke, jadi mulai sekarang ini aku akan nyebut seisme ini sama aja dengan gempa. Nah, bahasan yang pertama tentang seisme yaitu penyebab dari gempa itu sendiri. Ada 3 nih, Kak, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Yang pertama, gempa tektonik, gempa yang disebabkan oleh proses tektonisme. Nah, kita harus ingatkan kalau ada jenis-jenis gerakan tektonisme, yaitu si divergen yang menyebar, konvergen yang saling berlawanan, dan transform yang saling bergesekan gitu. Terus ada juga nih yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini diakibatkan oleh letusan gunung berapi. Tipe-tipe letusan gunung berapi tertentu akan menyebabkan gempa, yaitu tipe strato dan tipe maar. Nah, yang ketiga adalah gempa runtuhan. Gempa yang disebabkan oleh runtuhan massa batuan. Biasanya massa batuan yang besar dan banyak itu akan membuat sebuah goncangan di permukaan bumi. Nah, tempat-tempat yang berpotensi menyebabkan gempa runtuhan itu ada 3, yaitu tebing berongga, tebing curam, dan tebing yang rapuh. Karena tebing ini akan berpotensi jatuh dan menyebabkan guncangan gitu. Kita lagi ada di materi eksogenika, di mana ada materi tentang pelapukan, pengikisan, sedimentasi, dan mass wasting. Pada materi siklus batuan, aku telah menyinggung nih yang namanya proses pelapukan. Jadi proses pelapukan itu memang artinya adalah penghancuran suatu massa batuan dari batuan yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, jenis-jenis pelapukan ini ada 3, Kak. Ada pelapukan mekanik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. Pelapukan-pelapukan ini dibedakan berdasarkan apa sih yang menyebabkan pelapukan itu terjadi gitu. Oke, kita akan menuju ke pelapukan yang pertama, yaitu pelapukan yang memang secara nyata mengubah dari batuan yang besar menjadi batuan yang kecil. Nah, contohnya di bagian kiri tuh, gambar kiri, yang ada batuan besar kemudian pecah menjadi 2 bagian. Kalau kita biarkan dalam waktu yang lama, maka batuan-batuan ini akan pecah menjadi beberapa bagian dan sehingga menjadi batuan yang sangat kecil, bahkan akan menjadi tanah. Ini tuh kenapa sih? Oke, kenapa? Karena adanya perubahan suhu. Pada siang hari, panas matahari itu akan membuat pemuaian si batuan. Jadi muai itu artinya akan mengendur. Jadi akan semakin melebar tuh batuan. Secara tidak sadar itu emang kayak gitu. Tapi indera kita nggak melihat tuh, Kak. Nah, pada saat malam hari suhu batuan itu kan turun tuh. Nah, karena nggak ada panas, maka ini tuh akan mengkerut. Nah, proses seperti ini yang berlangsung sepanjang hari akan membuat pelapukan, yaitu pelapukan secara mekanik. Nah, kedua adalah pelapukan secara kimiawi. Pelapukan ini tidak secara murni seperti yang tadi karena berkaitan dengan proses kimiawi.
Seperti di gambar itu namanya bentang alam Kars atau bentang perbukitan kapur. Kita tahu bahwa kapur apabila berkenaan dengan air yang sedikit sifatnya asam, maka kapur ini akan hancur. Nah, seperti halnya dengan bukit kapur yang ketika terkena hujan akan merembes dan hancur. Sehingga kita bisa melihat adanya gua-gua kecil karena dia tuh nggak bisa menahan air-air yang bersifat asam dari hujan itu gitu. Sekarang kita akan menuju ke pelepukan si biologi. Ini mah memang jelas karena adanya lumut, karena adanya manusia, maka terjadilah penghancuran batuan gitu. Pengikisan atau yang kita sebut dengan erosi. Nah, erosi ini artinya pemindahan suatu massa batuan dari suatu tempat ke tempat lain yang diantar oleh suatu media tertentu. Nah, media-media ini adalah air itu air sungai dan air laut, terus ada udara dan ada es. Nah, karenanya dibentuklah sebuah jenis-jenis pengikisan yang didasari oleh 4 barang tadi nih yang aku sebutin, dan beberapanya ada nama keren sendiri gitu. Nah, sekarang ada yang namanya ablasi. Ablasi itu erosi yang disebabkan oleh air sungai atau air di permukaan. Dia itu bisa disebabkan oleh tetesan air hujan dan aliran sungai. Jadi kalau ada batuan dan terkena tetesan air hujan, nah dia itu akan membuat batuan itu berlubang. Nah, itu berarti ada erosi tuh, ada pengikisan, di mana massa batuan itu akan berpindah dari batuan itu menuju ke tempat yang lain. Terus ada yang namanya abrasi. Abrasi ini berbeda dengan air permukaan karena disebabkan oleh air laut. Nah, seperti di gambar nih Kak, ada yang namanya teluk dan ada yang namanya tanjung. Keduanya memiliki kekuatan batuan yang berbeda sehingga ketika terkena erosi oleh laut, ada yang terkena dan terbawa oleh laut, ada yang kuat. Jadi ada yang tetap menjorok ke laut, ada yang malah menuju ke dalam daratan gitu. Yang ketiga adalah deflasi atau angin. Nah, bentuknya unik banget nih Kak. Jadi ada yang namanya batuan jamur. Batuan jamur ini terjadi ketika sebuah angin akan membuat pengikisan atau erosi di bagian tubuh si batuan ini. Biasanya terjadi di gurun karena gurun itu kan semakin intens kekuatan angin pada saat semakin dekat dengan daratan. Jadi semakin banter tuh gitu. Mass wasting yang sebenarnya itu sama kayak pengikisan, cuman terjadi secara simultan dan menuruni lereng. Simultan di sini itu artinya massa batuannya itu gembruduk dengan sangat banyak gitu, kayak tanah longsor itu kan tadi bergerak dengan banyak dan cepat di menuruni lereng. Nah, contoh yang paling bagus tuh ada yang namanya rayapan tanah nih Kak. Rayapan tanah itu adalah ketika tanah itu merayap dengan perlahan sehingga kita tuh tidak sadar ada rayapan tanah, dan biasanya itu terjadi di lereng. Nah, bukti-buktinya dari rayapan tanah adalah ketika tiang listrik di suatu desa itu miring gitu. Nah, sekarang kita akan membahas dari si sedimentasi. Sedimentasi ini proses pengendapan dari pengikisan itu sendiri. Jadi pengikisan kan akan membuat media berpindah, maka di suatu titik tertentu akan menetap tuh, akan berhenti perpindahannya dan semuanya itu akan bergerak dan berkumpul di situ. Nah, di situ adalah namanya sedimentasi. Sedimentasi ini akan dikelompokkan menjadi sedimentasi fluvial yang contohnya itu meander sungai, yang bisa kita lihat di video nih bahwa meander sungai itu terjadi pengendapan di bagian-bagian punggung sungai. Nah, yang kedua itu ada air laut atau marine. Ini dapat kita contohkan dengan si gosong pasir, yaitu sebuah perkumpulan pasir yang ada di tengah-tengah laut. Yang ketiga adalah si aeolis. Aeolis ini ada yang namanya gumuk pasir. Gumuk pasir ini sebuah perkumpulan dari pasir yang terjadi di gurun pasir gitu. Kalau es, sedimentasi morena, itu adalah sebuah perbukitan yang menurunkan es dalam jumlah banyak dan membuat adanya sedimentasi.